Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, sesuai dengan thumbnail dan judul, aku akan memberikan tutorial seputar editing ya. Kali ini kita tidak membahas tentang tracing. Untuk yang mencari tutorial tracing bisa ke video yang lain, sudah banyak dibahas ya. Termasuk dari yang 5 hari yang lalu juga aku sudah upload ya. Oke. Sebetulnya ini lumayan agak kehabisan ide konten ya untuk berikutnya. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti channel Tukang Tracing boleh dong kasih saran gitulah, mau bikin konten yang kayak apa gitu. Kemarin udah masuk sih, pengen bikin konten, bikin ilustrasi tapi pakainya live streaming, itu udah masuk. Tapi aku juga pengen coba nih masukan dari teman-teman yang lain juga, pengen konten yang apalagi gitu loh, butuhnya apalagi gitu. Tentunya yang seputar desain grafis ya, jangan kayak kemarin itu ada yang minta dibuatkan tutorial tentang editing di Premiere Pro sama After Effects. Itu udah jauh banget, itu bukan ranah aku sih sebetulnya. Oke ya, tanpa harus banyak basa-basi, kita langsung saja buat bersama-sama setelah yang satu ini. Nah, nanti hasil akhirnya itu seperti ini ya. Aku sudah coba beberapa waktu lalu bikin, coba-coba aja dulu lah sendiri gitu lah. Hasilnya sudah jadi. Kemudian setelah aku sudah menguasai materinya ya, baru aku bikin tutorial ini. Ini hasilnya begini. Ini hasil kolaborasi antara dua software ya, Corel dengan Adobe Photoshop. Sebetulnya bisa sih dilakuin satu software, tapi ya nggak apa-apa lah, biar ilmunya dapat dua-duanya. Oke, yang pertama kalian siapkan yaitu sudah pasti bahannya ya. Di sini aku pakai fotonya Mbak Rahel Florenzi ya. Barangkali ada yang tahu, ya pasti tahu lah. Apalagi kaum pria ya. Mbak Rahel ini bahannya. Dan pertama pastikan dulu bahwasannya backgroundnya itu sudah dihapus, jadi filenya itu berbentuk PNG seperti ini ya. Kemudian dibuat backgroundnya warna hitam dan di export atau save as ke file JPG ya. Nah oke. Setelah sudah hasilnya seperti ini, nah yang hasil seperti ininya kita masukkan ke Corel ya. Oke, kita buka dulu Corelnya. Kita buat dokumen baru, formatnya A4 ya. Untuk ukurannya kita bisa masukkan dulu yang ini. Oke, masukkan ke Corelnya mana nih. Nah, klik drag aja. Untuk ukurannya kita ganti menjadi 21 cm. Nah, oke. Paham ya sampai sini? Setelah sudah, tinggal kita duplicate aja, Ctrl D atau copy paste untuk cadangan atau backup ya. Setelah itu kita masuk di bagian ya, efek, kemudian pilih yang adjust, kita pilih image adjustment lab. Nah, kita cari sampai warnanya seperti ini. Kita bisa mainkan untuk temperatur, tint, saturation, brightness, contrast, dan highlight-nya. Settingannya bisa ngikutin ini atau teman-teman bisa juga pakai settingan yang lain ya. Oke. Nah, pokoknya skinnya ini kita buat putih dulu seperti ini. Ini kan masih warna kulit yang natural ya. Kita buat efek dengan warna kulit yang seperti ini dulu nih. Oke. Nah, ketika sudah, kita pilih OK. Nah, kita untuk backup lagi bisa copy paste lagi. Nah, oke. Setelah sudah, jangan lupa di save ya. Barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, di save dulu aja. Di sini kita kasih nama Mbak Rahel. Bebas sih kalau nama ya. Dan fotonya juga boleh pakai foto sendiri juga nggak apa-apa. Oke, setelah sudah seperti ini kita masuk ke menu
bitmap mode kita pilih yang black and white, yang 1 bit ini ya, yang pertama ada di sini. Nah, oke. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Settingannya yang bagian conversion method kita ganti menjadi halftone. Oke, kita screen type-nya itu line, kemudian ininya 50 dan ininya kita coba naikkan sampai angka 19 atau 20 ya. Nah, ininya line per inch. Oke, settingannya sudah seperti ini. Setelah itu kita pilih oke. Nah, kita bisa zoom aja dulu, kita bandingkan dengan sebelumnya. Kalau misalkan hasilnya kurang sesuai, proses tadi bisa dilakukan berulang ya. Oke, jadi mengulangi prosesnya juga nggak apa-apa sih. Nah, kita masuk menu bitmap, modenya kita ganti menjadi RGB. Nah, gitulah. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kalau dirasa efek garisnya sudah cukup, ya udah, berarti ini sudah. Kalau misalkan kurang cukup nih, masih kebesaran atau terlalu tipis, nanti diatur aja pada bagian metode pembuatan garisnya tadi ya. Oke. Setelah itu kita ekspor. Setelah sudah diekspor, kita pilih direktori kita, bebas, taruh di mana aja, kasih nama. Nah, seperti ini ya. Kemudian matte-nya kita ganti menjadi hitam, ininya kita ganti menjadi 100%. Nah, supaya tajam ya. Oke, kita save. Nah, proses di Corel-nya sampai di situ aja. Tinggal kita masuk ke bagian Photoshop ya. Nah, kita masuk ke Photoshop. Kita pilih file yang tadi. Nah, kita masuk ke file yang tadi yang sudah ada hasilnya yang ini. Kita klik and drag masuk ke Photoshop. Oke. Oke, ini abaikan aja ya, karena ini settingan itu untuk edit warna. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya. Selanjutnya tinggal kita cek lagi contekannya. Oke. Nah, di sini kita bisa buat gradasinya aja dulu. Oke ya, kita bisa buat gradasinya dulu. Caranya cukup mudah, bikin layer baru, taruh di bawah, kemudian masuk ke menu gradient tool. Ada di sini ya. Nah, ini nih, gradient tool atau shortcutnya pakai G. Kemudian kita setting untuk warnanya. Nah, ini template-nya ada, atau bisa juga teman-teman menggunakan template sendiri. Misalnya gradasinya itu, kalau ini kan aku pakainya 3 warna, dari biru, hijau, kemudian kuning, ya kan. Nah, misalnya teman-teman pengen gradasinya itu 5, ya udah berarti tinggal ditambahin aja di sininya titik gitu. Nah, ininya diganti misalnya pakai merah. Nah, seperti itu ya prosesnya. Atau pengen dihilangin tinggal delete aja. Oke, untuk ganti warnanya juga bisa gampang, tinggal bagian ini ya, terus pilih color. Nah, tinggal disesuaikan aja. Kalau dirasa warnanya sudah cukup, kita bisa pilih oke. Nah, seperti ini. Dan kita bisa tarik dari atas ke bawah. Nah, udah. Ini kan kelihatan nih di layarnya, tapi belum ada hasilnya. Untuk bagian ininya, modenya kita ganti. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke ya. Nah, tinggal kita atur-atur lagi nih gradasinya. Apakah mau mukanya lebih cenderung ke biru, atau mukanya pengen ganti warna apapun, bisa diedit di bagian ininya. Oke ya. Nah, kita coba misalnya pakainya ungu nih. Nah, seperti ini jadinya. Kalau ini bebas kombinasinya ya. Oke, kita pilih biru aja biar sesuai contoh. Nice. Oke. Nah, dirasa sudah cukup seperti ini, tinggal kita
buat apa lagi nih? Oh, ternyata mukanya kuning ya, kebalik ya. Oke, tinggal dibalik aja, mukanya kuning seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa bikin teksnya. Oke, tinggal bikin teksnya. Nah, untuk teksnya disesuaikan aja. Oke, untuk teksnya kita bikin, karena takut salah namanya, kita bisa searching aja. Rahel Florencia. Nah, ini dia. Oke, kita copy, kemudian kita paste. Nah, untuk fontnya bebas ya, sesuai dengan selera aja. Oke, kita buat satu teks dulu seperti ini. Nah, oke ya. Setelah sudah, di sini kan bisa teman-teman lihat hasilnya, bahwasannya ada outline ya. Jadi nurunnya itu pakai outline. Kalau ini kan nggak ada outline-nya nih. Ya udah, tinggal kita duplicate aja seperti ini. Kita geser, sesuaikan jaraknya. Oke, setelah sudah, kita masuk ke bagian efek. Di sini kita pilih yang stroke ya. Oke, nah kita ganti dulu warnanya biar kelihatan menjadi warna merah. Kemudian size-nya kita bisa atur-atur lagi, disesuaikan aja. Oke, dirasa sudah cukup, kita ganti lagi warnanya menjadi putih. Nah, ini kan jadinya hilang nih, sementara ini bolong, ya kan? Nah, nggak usah khawatir, tinggal di setting aja bagian teks yang ini, itu ganti menjadi 0% yang bagian fill-nya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Oke, tinggal kita duplikat aja, tarik, duplikat. Oke, disesuaikan aja ya. Oke. Oke. Kita bisa duplikat. Nah, atau bisa juga pakai teksnya dua. Nah, misalnya Rahel Florencia, ininya kata-kata apa gitu. Nggak mesti sama juga, nggak apa-apa. Yang penting caranya tadi sudah dikasih tahu ya. Kita main di duplikat aja sih sebetulnya. Oke, selanjutnya bagian teksnya kita grup aja, Ctrl G, ininya normal seperti ini ya. Nah, jadi tinggal kita bikin teksnya aja. Nah, teksnya ini seolah-olah membelakangi kan ya. Oke, nah sebetulnya ini caranya gampang. Nah, ini kan teksnya masih berada di atas ya, sementara untuk contohnya itu teksnya itu berada di belakang. Sebetulnya konsepnya cukup mudah. Itu kita main di bagian ini ya, apa namanya, di bagian si objeknya ini nanti kita tumpuk gitu. Nah, prosesnya pertama kita duplikat dua ini. Oke, duplikat, kita taruh di atas seperti ini ya. Kemudian kita bisa satukan yang bagian gradasi dengan bagian si objeknya. Nah, kita bisa pakai merge down di sini, klik kanan. Nah, nanti jadinya satu seperti ini. Setelah itu tinggal kita potong aja bagian backgroundnya ya, atau coba pakai mode ini, nggak bisa ya. Oke, masih tetap hasilnya, berarti tetap harus dipotong. Nah, untuk potongnya ini bebas ya. Kalau aku pakai pen tool aja. Oke, kita mulai seleksi. Nah, oke. Setelah sudah diseleksi seperti ini, kita klik kanan, kemudian make selection. Nah, kemudian kita balik seleksinya ini ke luar. Tekan tombol M, klik kanan lagi, pilih yang select inverse. Nah, jadinya si ininya ada di luar ya. Oke, setelah sudah seperti ini, tinggal kita delete aja. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya si bagian objek atas ini itu menumpuk. Oke. Nah, dengan catatan si bagian gradasinya nanti harus fix dulu ya, harus udah fix, itu baru
kita bisa tumpuk. Jadi ketika nanti warna gradasinya belum fix ya jangan melakukan proses ini dulu. Takutnya nanti gradasinya diganti, ininya tetap ada. Gradasinya nanti nggak bakal ganti juga. Gitu. Sebenarnya konsepnya gampang ya, bisa disesuaikan aja tadi. Ini cuma 4 layer sih. Teks, kemudian ditumpuk dan lain sebagainya. Oke, pembahasannya udah lumayan detail ya. Tinggal nanti teman-teman bisa praktekkan dan bisa kombinasikan dengan teks atau objek yang lainnya. Tinggal kita save as aja untuk hasilnya. Oke, nah seperti ini. Oke, kita save as hasilnya dan kita bisa lihat. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa dibahas. Nanti teman-teman bisa diskusi juga di kolom komentar kalau ada hal yang ingin disampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.